Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik kita mulai. Pertama-tama Ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke ya, tes ya. Ya. Ya, izin Pak menggunakan 2 perangkat. Silahkan. Oke, semangat pagi. Pagi. Yes. Pagi. Ulang, belum kompak ya. Kita ulangi lagi 1 kali. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kita diberi waktu dan kesempatan pada pagi hari ini melakukan aktivitas walaupun kita hanya secara virtual ya, tetapi kita sudah bisa melakukan pembelajaran pelatihan dasar pada pagi hari ini. Kita masuk pada agenda kedua pagi ini, tetapi sebelum mulai Ibu akan memperkenalkan diri dulu dan Ibu akan mengenal 10 lagi teman baru. Ya, Ibu bersyukur ya Ibu mendapat 10 lagi teman baru. Sebelumnya Ibu izin share screen ya. Oke, pagi ini kita akan masuk pendalaman dan penguatan agenda 2. Ya, agenda 2 ini disingkat dengan aneka. Sebelumnya salam kenal ya. Dari saya diberi nama Stince oleh orang tua dengan marga Wirianto. Biasa di rumah dipanggil Tin. Ya, yang panggilan yang lainnya tidak kelihatan ya. Halo adik-adik, bisa melihat Ibu? Ya bisa Bu. Bisa Bu. Ibu. Oke. Ibu mendapat gelar insinyur pada Institut Pertanian Bogor dan MSI pada Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol, di bagian utara Sulawesi Tengah pada 5 September 64, jadi sudah tua. Saat ini Ibu menjabat sebagai Widyasuara Ahli Madya dengan pangkat Pembina Utama Muda. Tinggal di Jalan Sempati Air nomor 1. Ya, sebenarnya rumahku di Biromaru, tapi karena terdampak gempa, pindah di Huntara. Ya, Jalan Sempati Air. Ini kantor di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah dengan nomor HP ini dan email ini. Ibu juga pernah ya bertualang di kampung halaman, ini jago kandang ya. Di kampung halaman Ibu di Buol, Ibu dipercayakan kurang lebih 15 tahun menjabat pada berbagai instansi dan juga pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan saat ini menjadi widyasuara. Sekarang Ibu ingin berkenalan ya dengan adik-adik karena Ibu kan dapat teman baru hari ini 10. Jadi sebut nama dan nama panggilan. Ya, nama panggilan ini yang biasa dipanggil di rumah oleh mama, papa, kakek, nenek atau oma, opa, ya, saudara-saudara, panggilan sayang-sayang, ya. Dan instansinya di mana serta nilai tertinggi di MOOC yang diperoleh. Ya. Nilai tertinggi di MOOC yang diperoleh. Oke. Silahkan satu-satu Ibu mulai dari Kamaludin. Silahkan Kamaludin. Kedengaran, Bu? Kedengaran. Ya, saya Kamaludin Mahmud,
panggilan Kamal, nilai di MOOC kemarin 80. Berapa nilainya? 80. 80. Dari instansi mana? Dinas Perikanan, Bu. Oh, Diskanlut. Dulu pernah di perikanan 3 tahun. Jadi di Balut memang potensi ikan cukup mantap. Ya, Diskanlut. Terima kasih Pak Kamal. Masih jomblo? Sudah nikah, Bu. Oh, sudah menikah. Ya, oh ya, status ya masih sudah kawin atau belum? Lanjut, Khairul. Mana Khairul? Ya, Halo, silakan. bisa kedengaran, Ya. Ibu? Bisa kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi, Ibu. Pagi. Nama saya Khairul Kamal. Nama panggilannya Erul. Dan asal instansi saya dari SMP Negeri 2 Banggai. Untuk status, sudah menikah. Nilai MOC-nya Nilai MOOC-nya kemarin yang 9 tertinggi, yang tertinggi. yang tertinggi 92. 92. Oke. Terima kasih Erul. Lanjut, Ya, kasih Ibu. Krisman. Krisman, mana Krisman? Oh ya, ya. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krisman Labito. Panggilan biasa panggil Kris. Kis. Ya, saya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Status single. Nilai MOOC saya 82. Terima kasih. Terima kasih Kis. Status masih single ya? Ada peluang. Yang lainnya yang masih jomblo juga ya. Terima kasih Kis. Oke, lanjut Laode. Halo, Mana, Lo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Laude Izwadin El Temba. Biasa akrabnya dipanggil orang tua dengan sebutan Izu, dan oleh teman-teman biasa dipanggil Laude atau Alex. Kemudian asal instansi SMP Negeri 2 Banggai. Lanjut, nilai skor yang tertinggi pengalaman kemarin adalah 96. Oke, Dan terima status kasih saya Isu. siap. Statusnya apa single? Oh, status Sudah saya menikah? sedang mencari, Ibu. Sedang Oh, mencari. sedang mencari. Mantap. Ya, makasih. Biasanya di Latsar banyak yang bisa dicari. Ya, tinggal bagaimana pendekatan. Ya. Oke, terima kasih Isu. Lanjut Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Mahendra Aryasta. Panggilan biasa dipanggil Enda, asal instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Skor MOOC kemarin yang tertinggi tepat nilai 92. 92 di Badan Pemberdayaan Masyarakat ya. BPM Pemdes. Iya. Oke, terima kasih Enda. Ya, Bu. Lanjut Mariskian. Mohon izin Bu, Ya, bisa kedengaran Bu? bisa. Bagus. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mariskian M. Sadimo dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut. Status sudah menikah. Nilai tertinggi MOOC kemarin 92. Nama panggilan Siki. Siki atau biasa Rizky. Siki. Ya. Oke, Ibu panggil Siki saja Terima ya. kasih. Oke, terima kasih Siki. Lanjut
Rahyani. Terima kasih Bu. Rahyani Moidadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahyani Moidadi, asal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nilai emosi kemarin tertinggi 92. Panggilannya siapa? Panggilannya Ani. Status single. Status single. Wah. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ani. Jadi lanjut Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Butin. Saya Ya, Retno pagi. Firmani dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Laut. Nilai tertinggi di MOOC kemarin 86. Status Panggilannya? menikah. Panggilannya? Anak tertua di keluarga, jadi bisa dipanggil Mbak Eno. Eno, ya. Oke. Mbak Eno. Lanjut Safira. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Safira Nur Nabila Saratuan. Saya dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut. Panggilan saya kalau di kantor biasanya dipanggil Safira sama orang. Tapi kalau Panggil di keluarga biasanya dipanggil Vila. Siapa? Vila, F-I-L-A. Oh, Vila. Iya. Ya. Oke, nilai tertinggi berapa Vila? Nilai tertinggi di MOOC kemarin 96. 96. Iya. Oke. Status belum menikah. Status belum menikah ya? Oke. Masih single tapi. Kan ada biasanya belum menikah tapi sudah ada pasangan gitu loh. Tinggal peresmian. Dan yang terakhir sekarang Muhammad Rizwan. Izin Bu, memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Muhammad Rizwan Panreli. Nama panggilan Rizwan, asal instansi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nilai emosi 88, Bu. Terima kasih. Status 88. sudah menikah. Ya. Status sudah menikah. Oke. Khusus untuk Pak Rizwan ya, khusus untuk Pak Rizwan ya. Kita dengar dulu lagu ini. Dengaran? Tepuk tangan dong yang lain. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun, Rizwan. Selamat ulang tahun Pak Rizwan. Hari ini pas ya ulang Selamat tahun. ulang tahun Pak Rizwan. Masih diri kesehatan. Yang penting aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta. Oke. Itu doa kami ya. Doa kami untuk Pak Rizwan, selamat ulang tahun Pak. Ya, walaupun hanya virtual, Ibu mengucapkan selamat ulang tahun dan doa terbaik ya. Harapan Bapak untuk yang terbaik semuanya kami doakan supaya berhasil ya. Baik Bapak Ibu, hari ini memang ada yang berulang tahun. Kebetulan Ibu membaca-baca di benarkan ulang tahunnya, tidak salah kan? Ya, betul Bu. Betul. Oke, benar ya. Jadi tidak usah genap berapa tahun, tidak penting. Yang penting kita berulang tahun hari ini. Kalau di kelas, biasanya Ibu bawakan hadiah. Cuma karena virtual, bagaimana? Biasanya Ibu bawakan coklat, atau sesuatu. Tapi karena virtual ya, Ibu hanya mengirim doa.
ya, hanya mengirim doa terbaik. Baik, terima kasih Ibu. Bersyukur hari ini Ibu mendapat lagi 10 ya, 10 teman baru. Ya, 10 teman baru yang ada di Balut. Ibu pernah ke Balut ya, berapa kali Ibu ke Balut? Ya, ada kegiatan Ibu ke Balut dan Ibu sudah lihat indahnya Balut, luar biasa ya. Di Balut Ibu mencari mutiara. Wah, keren di sana ya, memang. Tapi itulah ya, ada orang di Skanlut ini ya, orang perikanan, potensinya sangat besar. Baik, adik-adik, Ibu memanggil adik-adik ya, karena Ibu merasa paling tua di sini. Oke, kita akan mulai. Ibu izin share screen lagi. Bisa kelihatan begini? Bisa, Bu. Atau harus Bu slideshow? Oke, masih kelihatan. Tadi soalnya Ibu slideshow dia hilang orang-orangnya. Ya. Baik, kita lihat ya. Ini dasar kebijakan pelaksanaan Natsar. Adik-adik juga sudah tahu karena Ibu lihat di sini semuanya lulus ya, semuanya lulus dari MOC, jadi luar biasa. Ibu berhadapan dengan orang-orang pilihan. Kenapa? Karena adik-adik yang berhasil lolos dari seleksi CAT yang ada khusus untuk Kabupaten Balut. Dan Kabupaten Balut beruntung ya mendapatkan orang-orang pilihan seperti yang ada di depan Ibu. Kita melihat dasar pelaksanaan kegiatan Natsar ada beberapa dan Ibu tidak perlu mengulasnya. Nah, lihat, kita melihat di sini alur pembelajaran yang akan Bapak Ibu lewati ya. Siapa yang membawakan agenda 1 sikap perilaku? Bapak Insinyur Sigit Toto. Oke. Bapak Sigit ya. Bapak Sigit membawakan agenda 1 dan Ibu saat ini Ibu Stince membawakan, Ibu Tin ya membawakan agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS. Nanti ada agenda 3, setelah itu agenda 4 habituasi dan evaluasi akhir. Diharapkan adik-adik bisa menjadi pegawai negeri sipil yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Tapi sebelum lanjut, Ibu mau tanya, apakah ada yang terpaksa mau jadi PNS? Karena dipaksa mama, dipaksa papa, dipaksa kakek, dipaksa nenek, atau dipaksa tante. Adakah? Raise hand. Kalau yang ada. Tidak apa-apa. Ibu hanya ingin bertanya. Ya, kalau ada yang demikian, tidak ada ya. Semua atas pilihan hati ya. Ada? Ada yang raise hand? Ibu coba lihat dulu kalau ada yang raise hand. Oke, tidak ada yang raise hand. Berarti semua atas pilihan hati. Artinya apa? Ya, pilihan hidup menjadi pelayan masyarakat. Ya, pilihan adik-adik menjadi pelayan masyarakat. Nah, kompetensi apa yang akan kita bangun untuk agenda 2? Ibu tidak lagi melihat ke agenda 1, hanya sekilas mereview tadi. Pada agenda 2 ini diharapkan adik-adik dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Nah, tadi lihat ya, agenda 1 sudah dibekali wawasan kebangsaan, ya, nilai-nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, analisis isu kontemporer oleh Pak Sigit. Ya, Pak Sigit Totok sudah memberikan bekal. Nah, kita masuk saat ini pada agenda 2. Kenapa agenda 2? Karena nanti di dalam aktualisasi gagasan kreatif yang akan diangkat itu akan ada kegiatan-kegiatan.
Dan dari setiap kegiatan akan keluar tahapan. Nah dari tahapan-tahapan itu akan kita lihat nilai-nilai dasar PNS mana yang bisa diaktualisasikan. Oke? Nah, tujuannya apa? Agenda 2 ini. Membangun PNS yang profesional dan berkarakter. Ya, sebagai pelayan masyarakat. Di agenda 2 ini, peserta dituntun memiliki 5 kemampuan. Yang pertama itu berakuntabilitas. Yang kedua mengedepankan kepentingan nasional. Yang ketiga menjunjung tinggi etika publik. Yang keempat berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas. Dan yang kelima tidak korupsi dan mendorong ya percepatan pemberantasan korupsi. Oke. Kan semua sudah lulus MOC ya? Sudah ya? Ibu ingin komentar dulu ya. Ibu ingin komentar. Coba yang berulang tahun dulu berkomentar. Yang pertama, Pak Rizwan. Yang bagaimana itu dikatakan memiliki kemampuan berakuntabilitas? Ya. Terima kasih Ibu atas kesempatan ini. Izin menjawab terkait akuntabilitas, di mana kita memposisikan diri melayani publik dengan sepenuh hati, menyesuaikan dengan bidang masing-masing, dan bisa mengaplikasikan apa yang basic kita untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat merasa ternyata ini manfaatnya sebagai kontribusi dari seorang pegawai negeri sipil. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa inti dari berakuntabilitas? Kemampuan berakuntabilitas. Lebih spesifiknya, bidang yang kita miliki bisa kita aplikasikan untuk melayani masyarakat. Oke. Bidang yang kita miliki bisa kita aplikasikan untuk melayani masyarakat. Tetapi ada lagi hal yang khususnya itu secara keseluruhan. Tapi secara inti untuk di akuntabilitas, ya apa yang paling penting? Ada yang ingin bisa tambahkan? Silahkan Laode. Ya, izin menambahkan, mungkin ya, maksudnya adalah setiap PNS itu harus mampu bertanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Mungkin begitu. Oke. Ya, terima kasih, itu tambahan yang baik bahwa setiap PNS lain tadi ya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengaktualisasikan kemampuan kita ya. Pak Isu menambahkan bahwa bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya kepada atasan kita ya, kepada publik yang memberikan pada atasan yang memberikan tugas tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin komentar bagaimana mengedepankan kepentingan nasional. Ya, silahkan Kis, coba berkomentar Kis. Halo Kis, coba berkomentar bagaimana kita sebagai PNS itu mengedepankan kepentingan nasional. Halo, mana Kis? Kedengaran? Iya, kedengaran. Silakan komentar. Menurut saya, mengenai kepentingan nasional itu maksudnya kepentingan bangsa dan negara lebih diutamakan pada kepentingan kita sendiri. Oke. Jadi mengutamakan kepentingan ya nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu ingin komentar lagi dari Pak Kamal, bagaimana menjunjung tinggi etika publik. Halo Pak Kamal.
dengan melayani Kedengaran, masyarakat. ya. Ya, kedengaran. Melayani masyarakat dengan ramah dan sopan santun. Oke. Dalam melayani masyarakat sebagai pelayan masyarakat, ya, kita harus sopan santun, ya, dan hormat terhadap masyarakat. Oke, menjunjung tinggi. Jadi kita harus mempunyai sifat yang ramah, sopan, ya. Oke, terima kasih. Karena Ibu ingin komentar lagi dari Ani tentang berinovasi untuk peningkatan kualitas tugas. Silahkan Ani. Menurut saya Ibu berinovasi tentang yaitu menciptakan ide-ide baru untuk peningkatan kualitas juga yang ada di dinas tempat bekerja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ide-ide kreatif kita harus kita keluarkan, ya. Di dalam aktualisasi nanti itu uji coba. Bagaimana kita mengeluarkan ide kreatif kita atas dukungan mentor. Oke, selanjutnya Ibu ingin komentar dari Mbak Eno, ya, tentang tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Menurut saya, Silahkan. kita sebagai pelayan publik tidak boleh melakukan korupsi dan sebisa mungkin menghambat dari diri kita sendiri, utamanya untuk tidak melakukan memberantas korupsi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kantor kita terutama. Oke, terima kasih komentarnya. Artinya, Ibu cuma ingin melihat apakah memang nilai emosi yang diperoleh ini benar, ternyata benar, ya. Artinya semua bisa memberi komentar, yang mewakili dari 10 orang ini sudah bisa berkomentar, ya. Terima kasih. Mari kita lihat, kita akan mencoba melihat dari akuntabilitas dan nasionalisme dulu hari ini, ya. Karena ada 5, nanti pada pertemuan kedua kita akan melihat yang 3 lagi. Baik, ya. Untuk akuntabilitas ini, ya, hasil belajar yang diinginkan itu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Nah, apa saja itu nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya, ya. Kita lihat di sini, ya, bahwa ini harapannya, ya, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Kita sudah belajar dari emosi banyak hal, ya, dan hari ini kita akan memperdalam, ya, dan menguatkan agenda 2. Sekarang kita lihat tingkatan akuntabilitas. Oke, Ibu ingin komentar dulu dari Vila. Akuntabilitas personal, ya. Coba komentarnya. Yang bagaimana akuntabilitas personal itu? Silakan Vila berkomentar. Ya. Saya akuntabilitas personal itu dimulai dari kejujuran, integritas yang ada dalam diri seorang ASN itu dulu. Oke. Jadi merupakan nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, ya, apakah dia PNS atau bukan PNS, itu merupakan akuntabilitas personal, ya. Jadi kejujuran, integritas, moral, dan etika. Nah, tingkatan ini kita lihat, ya, naik ke atas terus. Nah, sekarang coba dikomentari lagi oleh Pak Siki, ya, tentang akuntabilitas individu. Ya, izin memberikan komentar, Bu. Untuk akuntabilitas individu itu artinya dilihat dari hubungan antara individu dengan lingkungan yang ada di tempat kerjanya. Jadi kita sebagai ASN itu membangun hubungan yang baik dengan teman-teman di kantor dan juga dengan lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja. Terima kasih, Bu. Oke. Akuntabilitas individu di sini sudah lebih mengerucut bahwa sudah
pada tatanan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pegawai negeri sipil, ya, dalam lingkungan kerjanya, bagaimana akuntabilitasnya. Ya, nanti sebentar kita akan lihat nilai-nilainya yang bagaimana saja. Nah, kita naik ke atas lagi ke akuntabilitas kelompok. Ya, silakan Enda berkomentar. Enda, silakan berkomentar yang tentang akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok itu seperti bertanggung jawab dalam sebuah dalam sebuah OPD, artinya pertanggungjawaban semua anggota semua pegawai untuk pekerjaan. Oke, apa yang bisa kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa akuntabilitas kelompok kita memang oke? Ya, ada di komitmen mutu hasil pekerjaan yang kita perlihatkan. Ya, kinerja, ya, kinerja kita yang kita bisa perlihatkan, ya, kinerja kita yang bisa kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa ini hasil sebagai institusi di mana kita berada. Jadi kita sudah dinilai secara utuh sebagai suatu organisasi perangkat daerah atau unit kerja. Nah, mari kita melihat lagi ke akuntabilitas organisasi. Silahkan Erul berkomentar. Ya, izin menjawab Ibu, berikan komentar. Jadi untuk akuntabilitas organisasi itu lebih kepada hasil kinerja. Jadi bagaimana kita bisa memperlihatkan bahwa yang kita lakukan ini adalah yang baik. Oke. Jadi di sini masyarakat atau pimpinan di atas itu bisa melihat ada laporan, ya, ada pelaporan di dalam akuntabilitas itu bagaimana ada pelaporan, ada laporan, ya, yang ditulis ataupun dalam bentuk soft file maupun hard file itu ada yang bisa dibaca oleh pimpinan yang lebih tinggi atau oleh masyarakat. Jadi ada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai dengan bukti-bukti yang lengkap. Nah, bagaimana komentar tentang akuntabilitas stakeholder? Coba siapa yang ingin berkomentar? Ada yang ingin komentar? Ya, silakan. Isu. Ya, jadi menurut saya Ibu, akuntabilitas stakeholder adalah proses kinerja yang bertanggung jawab di kepentingan. Misalnya ada sebuah hajatan besar, maka dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan tersebut, Ibu. Mungkin kira-kira seperti itu pandangan saya. Oke. Ya, jadi ada lagi yang raise hand sini, siapa tadi? Soalnya Ibu tidak bisa melihat semuanya. Silahkan yang raise hand kedua. Terima kasih, Bu. Pak Rizwan, ya. Terima kasih menjawab terkait akuntabilitas Ya, stakeholder. silakan. Izin menjawab, Bu. Terima kasih. Ya, Terkait silakan. akuntabilitas stakeholder ini di mana melibatkan pihak-pihak terkait untuk bersinergi dalam hal pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, sehingga apa yang dihasilkan itu sesuai rencana dan realisasi yang telah direncanakan awal yang berhubungan dengan beberapa pihak, sehingga dari segala hal itu sudah terpikirkan baik resiko maupun outputnya, sehingga porsi masing-masing itu sudah diberikan tanggung jawab. Artinya di sini ada kolaborasi untuk bersinergi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Jadi nanti ini akan dipelajari lebih ya mendalam di agenda 3 di WOG ya yang disampaikan oleh Pak Risman tadi. Jadi di sini kita ingin melihat ya
bagaimana tanggung jawab organisasi pemerintah ya dalam mewujudkan pelayanan, karena masyarakat kan membutuhkan pelayanan. Kita hadir ya, organisasi pemerintah hadir karena masyarakat membutuhkan pelayanan. Nah, kita memberikan pelayanan yang baik, kinerja yang adil, responsif dan bermartabat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Oke, terima kasih komentarnya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, mekanisme yang kita bisa lakukan ya melalui banyak ya laporan kinerja, kontrak kerja, perencanaan strategis. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat SKP masing-masing orang. Ada target-target yang akan dicapai selama 1 tahun. Nah, target itu diambil dari Renstra organisasi perangkat daerah, di mana kita berada di bidang apa, di subbagian apa, di subseksi apa. Ya. Nah, di situ kita atau misalnya kita di sekolah kita sebagai guru apa. Ya, ada target-target yang akan kita capai. Kita mengambil bagian dari target-target tersebut untuk bisa dilakukan, ya, untuk bisa dicapai. Oke. Nah, di sini masyarakat melihat, ya, ini contoh saja ya, saat ini kan lagi ramai ini COVID, ya, gugus tugas COVID sampai presiden, ya, diobok-obok, ya, bagaimana penanganan COVID pandemi ini yang masih terus berlangsung. Padahal kita tahu upaya juga sudah sangat-sangat ya, tetapi ya istilahnya namanya pandemi ini belum berakhir. Kita selain berusaha kita juga harus berdoa. Ya, karena ada yang Maha Kuasa yang mengatur semuanya. Oke, khusus untuk pandemi ini. Nah, akuntabilitas ini menjadi ukuran sebagai PNS. Ya. Akuntabilitas kita, apakah kita akuntabel, dapat dipercaya ya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam nilai-nilai, Ibu ingin komentar dulu ya. Ibu ingin melihat lagi semuanya. Coba, apakah ada yang sudah mencatat-catat apa yang menjadi nilai-nilai pada nilai dasar akuntabilitas? Adakah? Satu apa? Coba ya dari Retno dulu. Retno apa yang satu saja yang ditahu? Yang pertama itu tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Ibu tulis ya. Oke, yang kedua, Pak Rizwan apa? Cinta pada pekerjaan. Cinta pada pekerjaan. Apa anunya? Tanggung jawab juga? Apa anunya? Apa 1-2 kata saja dia nilai supaya terlalu panjang cinta pada pekerjaan. Loyalitas, Bu. Loyalitas. Ada lagi? Ibu share saja ya supaya tidak lama ya. Oke. Nanti kita kehabisan waktu ya. Maaf ya. Oke. Adakah yang mengatakan bahwa dalam akuntabilitas itu nilai-nilai dasarnya adalah kepemimpinan? Ada yang mengatakan kepemimpinan? Halo? Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya. Nilai salah satu nilai dasar dari akuntabilitas. Dapatkah kepemimpinan kita masukkan?
izin menjawab, Bu. Ya. Kalau saya terkait kepemimpinan itu tidak perlu dimasukkan karena itu merupakan suatu posisi, lebih cenderung Oke. ke apa namanya ya, ke jabatan. Jadi Oke. seolah kalau misal Ya, Ibu sudah memahaminya. Ada yang lain yang ingin memasukkan? Ini kan kita berdiskusi ya. Silakan, Yani, Ani. Saya Ibu, kepemimpinan harus dimasukkan karena dalam nilai SKP itu ada nilai dasar kepemimpinan. Itu ya ada penilaian memang dalam SKP sasaran kinerja pegawai itu tiap tahun ada nilai poin untuk kepemimpinan. Terima kasih Ibu. Oke, tetapi itu kalau yang Ibu tahu untuk nilai kepemimpinan dalam SKP itu untuk yang berjabatan. Kalau ya kan Ibu sekarang ini widya suara. Kalau dulu Ibu menjabat Ibu isi, tapi sekarang tidak ya. Tapi kita boleh berkomentar, tidak apa ya. Kalau menurut Ani kepemimpinan perlu dimasukkan menjadi nilai dasar. Makanya kita harus berdiskusi ya. Apakah ada yang tidak ingin memasukkan kepemimpinan? Tadi sudah satu ya, bahwa kepemimpinan itu merupakan posisi. Ya. Ada lagi yang tidak ingin memasukkan? Silakan komentarnya. Kalau Ani ingin memasukkan. Ya, boleh kita. Silakan, ada yang raise hand, Ibu tidak melihatnya. Terima kasih, Bu. Itu Ya. tadi hanya menambahkan saja terkait sanggahan untuk kepemimpinan. Itu kayaknya kalau kepemimpinan itu kayaknya itu menilai bahwa ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi kita bicara akuntabilitas ini berarti secara keseluruhan dan tidak memandang dia itu posisi apa saja, tetap harus bertanggung jawab. Mungkin seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya karena Ibu ingin menawarkan ya. Jadi kalau Ibu tidak memasukkan juga nilai kepemimpinan itu. Kenapa? Karena nilai kepemimpinan ini yang mempengaruhi bagaimana nilai-nilai akuntabilitas ini dapat dilakukan dengan baik dan benar. Pengaruh pemimpin ya itu sangat besar dalam bagaimana kita dapat melakukan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Sehingga Ibu menawarkan ada 9 ya nilai, karena kita coba ambil 9 supaya di dalam mengaktualisasikan kita lebih mudah melihatnya mana nilai yang bisa saya aktualisasikan. Ya, minta maaf tadi Ibu Ani ya, memang secara ini, tetapi kepemimpinan itu sangat mempengaruhi. Dia yang mempengaruhi, tetapi inti seperti kata teman-teman lain, dia merupakan suatu jabatan posisi di mana unsur kepemimpinan ini mempengaruhi bagaimana tingkat nilai-nilai yang lain, misalnya keadilan ya. Jadi ada 9 di sini: tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Ya. Boleh kita sepakat kita ambil 9 saja, karena ini akan menjadi dasar kita untuk selanjutnya. Boleh? Supaya kita bisa melihat apa indikator dari nilai-nilai tersebut. Sepakat ya? Nah, mari kita lihat ya. Kalau kita dikatakan ya melakukan tanggung jawab, melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas dalam artian tanggung jawab, artinya kita menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik, serta mampu mempertanggungjawabkan. Ya, ini ya. Dan jujur. Jadi di sini perlu Ibu tekankan bahwa di dalam kita mengaktualisasikan, mengambil nilai yang akan kita aktualisasikan, karena di rancangan nantinya itu tiap tahapan akan dikeluarkan suatu nilai. Dari 5 nilai ini, aneka ini, maksudnya dari akuntabilitas, nasionalisme, misalnya akuntabilitas.
apa yang bisa kita ambil? Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya sampai di nasionalisme supaya kita tidak kehabisan waktu. Bagaimana kita sepakat? Setelah itu kita akan melihat satu-satu contoh ya. Bagaimana nilai-nilai ini kita bisa ambil untuk diaktualisasikan. Oke? Nah, sebentar nanti kita akan memberikan ini ya. Kita lihat dulu di nasionalisme ya. Kalau nasionalisme ini berdasarkan sila yang ada di Pancasila. Tetapi dalam menulis tidak kita cantumkan silanya. Sila ke-1 ketuhanan, tidak lagi pakai kata sila ya, langsung ketuhanan. Nah, Ibu perlihatkan dulu ya nilainya supaya setelah itu kita, jadi ada 5 nilai dalam nasionalisme. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, kita melihat indikatornya, sudah ada di Kolabjar ini ya, Ibu punya slide ya. Ada di Kolabjar ya? Halo? Ada, Bu. Sudah Siap, ada Ibu. ya? Oke, ada ya. Nah, jadi misalnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tidak lagi pakai kata sila. Ya, jangan ditulis sila ke-1 ketuhanan, tidak. Atau misalnya ada yang menulis baru T-nya itu huruf besar. Di antara E dengan U itu dia pakai T besar. Dia tidak mau menyebut Tuhan dengan huruf kecil. Tidak, ini satu kesatuan dia. Jadi ketuhanan nilainya. Ya, bukan karena kita tidak menyebut Tuhan dengan baik. Tidak, ya. Tetapi nilai yang kita maksudkan ini nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, Ibu ingin jelaskan dulu tugas ya. Jangan kita kehabisan waktu tidak menjelaskan tugas. Jadi karena kita hanya 2 JP ya, kita hanya 2 JP sangat singkat sebenarnya ya. Tugas kelompok ya Ibu sudah bagi di Kolabjar. Ini tugas kelompok untuk hari ini, tugas individu ini untuk besok. Ya. Oke. Dilihat nanti di Kolabjar ya. Jadi belanja kasus artinya cari di media elektronik ya, film pendek yang bisa diambil apa yang berkaitan dengan akuntabilitas dan nasionalisme, deskripsi singkatnya apa, penyebab masalahnya, solusi penyelesaian terkait dengan nilai-nilai dasar yang kita pelajari hari ini. Oke, begitu juga untuk yang individu. Baik, Ibu balik lagi ke atas ya. Ibu balik lagi ke atas. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apakah semuanya sudah memiliki isu? Sudah? Ada yang belum? Sudah ya? Sudah dikonsultasikan dengan mentor? Mentor belum. Sudah? Mentor belum? Iya. Oke. Jadi kalau sebentar setelah kegiatan ini, tolong dihubungi mentor ya, supaya begini. Tugas-tugas nanti ya di agenda 2 ini sudah mengarah kepada gagasan kreatif ya. Gagasan kreatif kan akan yang menjadi judul aktualisasi kita. Supaya nanti kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan-kegiatannya nanti sudah menjurus untuk nanti tugas di hari kedua ya, pertemuan kedua. Jadi tugas nanti di tanggal 4 supaya kita nyambung ceritanya. Jadi sebentar atau besok ya, paling lambat besok hubungi mentor untuk membicarakan isu yang diangkat. Ya. Apakah beliau setuju? Karena mentor yang paling tahu. Ya. Apakah dia setuju isu yang kita angkat dan gagasan kreatif yang akan kita lakukan. Supaya di dalam membuat tugas, kita sudah membuat sebagian dari rancangan yang akan kita buat. Tidak ulang-ulang ya, karena waktu kita terbatas. Tolong ya, kita sepakat ya. Supaya ada kerjasama yang baik, kita bisa bagaimana
melakukan ini dengan baik. Kenapa siapa tidak kelihatan? Siki kok tidak kelihatan mukanya? Jadi ini dari balut semua ya? Mohon izin Bu, saya Ya. Ada yang dari Luhuk, Bu. Luhuk, menggunakan dua Oh. perangkat. Oke. Oh, memakai 2 perangkat. Maaf, Ibu tidak ini. Berarti kalau ada yang 2 perangkat, kan ada 10 orang ini. Siapa yang pakai 2 perangkat? Siapa yang tidak ada? 1, 2, 3, 4. Baru 9. Nih. Bapak Mahendra ada mati jaringan Bu, listrik. Oh, mati jaringan. Oh, kasihan. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi, sekarang kita coba melihat satu kegiatan. Siapa yang sudah punya gagasan kreatif? Siapa? Ayo, jangan sungkan malu-malu. Gagasan siapa yang sudah punya? Kita coba melihat nilai apa yang bisa kita angkat. Mari, ya silakan, Rizwan. Terima kasih. Apa gagasan kreatifmu? Ingin memberikan penjelasan. Kalau untuk isu kemarin, saya kan Bu di Dinas Pariwisata. Nah itu yang mulai bekerja setelah saya melihat kondisi real di lapangan, memang ada beberapa bangunan. Saya kan basicnya teknik, jadi saya view estetikanya itu tidak mencerminkan adat istiadat di sana. Jadi view bangunannya itu lebih ke modern. Nah itu yang rencana saya mau isukan untuk dibicarakan dengan tokoh-tokoh adat biar ada standar bangunan untuk bangunan-bangunan adat atau bangunan pariwisata agar identitas wisata Banggai Laut itu bisa lihat dari situ. Standar bangunan wisata ya. Intinya ya, standar bangunan wisata yang akan dibangun ya, ada standar. Oke. Mari kita lihat ya. Misalnya kegiatan pertama ya. Kegiatan pertama membuat standar bangunan wisata ya. Dalam aktualisasi kita membuat langkah pertama kegiatan itu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Itu kegiatan pertama ya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nah, kegiatan pertama ini dalam persiapan pelaksanaan aktualisasi, tahapan yang pertama yang kita lakukan ya, kita coba membuat 3 tahapan ya. 3 tahapan yang coba kita buat. Tahapan yang pertama yang kita buat adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, tahapan itu bukan kegiatan dia, merupakan tahapan. Jadi kegiatan kita persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya melaksanakan atau melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, sekarang kita lihat di dalam melakukan konsultasi dengan mentor ya, dengan mentor itu nilai apa yang bisa kita angkat dari akuntabilitas ya. Bu, share screen lagi ya. Nilai apa yang kita bisa angkat dari akuntabilitas dan nasionalisme. Silakan. Silakan. Nilai apa dari akuntabilitas yang bisa kita angkat dalam melakukan konsultasi dengan mentor? Mari, silakan. Nah, bisa kelihatan ya. Nilai apa yang bisa kita ambil untuk diaktualisasikan? Dalam tahapan, perhatikan ya, tahapan kita baru melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, melakukan konsultasi dengan mentor. Jadi, kita melihatnya nilai apa yang kita bisa ambil itu pada tahapan tersebut, pada kegiatan tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, misalnya ya, ini ya kita mau bikin standar bangunan wisata di Balut, di Banggai Laut. Kalau untuk nilai indikator akuntabilitas masuknya kayaknya keseimbangan. Keseimbangan. Ya, menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja melalui kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Ya, keseimbangan.
Ya, tadi siapa Rizwan ya? Ibu. Ya, mengatakan bahwa keseimbangan. Kenapa keseimbangan diambil? Jadi pertama ini kan, sorry, izin menjawab. Jadi kenapa keseimbangan saya ambil ini lebih ke keahlian skill. Jadi basic saya teknik, nanti saya akan melibatkan beberapa tokoh adat yang ada dengan memberi masukan. Apakah dari tokoh adat itu memberikan masukan dalam hal bahan materialnya, tetapi saya juga memikirkan bagaimana dari segi kekuatannya, mutunya seperti apa. Jadi tidak menghilangkan bahan atau material yang ada, tetapi dikolaborasikan antara mutu dengan estetika. Jadi saya sebagai teknis mutunya lebih ke kekuatannya. Nah, untuk view-nya, untuk casing-nya itu dari lembaga adat yang ada, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat di Kabupaten Banggai Laut. Oke, jadi diambil di sini keseimbangan karena hal tersebut. Tapi perhatikan, kita masih pada tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Ya, silakan Vira. Apa yang ada dua yang raise hand. Kita masih pada tahapan itu ya. Jadi kita jangan dulu langsung kepada inti yang kita inginkan. Kan ada tahapan-tahapan. Dari tahapan ini akan keluar nilai. Ya, dari tahapan akan keluar nilai. Oke. Atau misalnya ya di nasionalisme, kalau kita lihat, silakan siapa tadi raise hand, ingin komentar, langsung komentar. Silakan. Kalau dari saya Ibu, kan baru di tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Menurut saya yang nilai akuntabilitas yang masuk ke dalam tahapan ini yaitu nilai transparan. Karena mentor kan atasan langsung kita, di mana inovasi yang akan kita lakukan itu kita harus transparan, memberitahu kepada mentor tentang apa yang kita akan buat nantinya. Oke, ya. Jadi ingat ya, Ibu sudah katakan tadi bahwa kita masih dalam tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Kalau Pak Rizwan tadi keseimbangan, itu dia sudah masuk ke dalam intinya. Mungkin dalam sosialisasi, ya, dalam sosialisasi nanti nilai akuntabilitas yang akan masuk itu adalah keseimbangan. Nah, Pak Rizwan ya, pahami ya, bahwa di sini bagaimana Pak Rizwan menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja melalui keahlian yang dimiliki dalam atau sudah membangunnya, ya, sudah membuatnya. Ya, tapi kalau kita masih melakukan konsultasi dengan mentor, ya tadi sudah dikatakan bahwa transparan, keterbukaan, ya kita terbuka kepada mentor bahwa saya akan melakukan ini Pak, ya, oke. Begitu juga apa yang bisa masih bisa masuk selain transparan. Jadi keseimbangan nanti di tahapan berikutnya ya. Di kegiatan berikut baru dia masuk. Boleh dipahami Pak Rizwan tadi? Iya, Bu. Siap. Oke. Nah, selain tadi transparan, oke, keterbukaan. Bagaimana kita terbuka terhadap atasan, ya. Apalagi yang bisa kita lakukan di dalam melakukan konsultasi dengan mentor? Izin menjawab, Ibu? Ya, silahkan. Ya, jadi kalau untuk saya itu ada di tahapan kejelasan, Ibu. Karena kenapa? Ya. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita harus membuat perencanaan dengan cara berkonsultasi dengan mentor. Langkah-langkah apa yang mesti diambil ke depan, begitu, Ibu. Ya, jadi sudah dua ya. Selain tadi transparan dan kejelasan, ya. Oke, kita lihat lagi nasionalisme, ya. Kalau nasionalisme, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil di dalam melakukan konsultasi dengan mentor? Silakan, Isu. Ya, jadi izin lagi, Ibu. Kalau menurut saya ada di sila keempat, yakni tentang kerakyatan,
dalam intinya tentang musyawarah, Ibu. Kita harus melakukan musyawarah dengan baik untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, ya, nasionalisme itu kita ambil kerakyatan. Bagaimana kita tidak memaksakan kehendak, tetapi menghormati kedudukan, hak dan kewajiban sebagai atasan kita, ya kita menghormatinya. Jadi yang melakukan nilai-nilai dasar ini adalah peserta latsar, ya. Bapak Ibu sebagai peserta latsar yang melakukan nilai-nilai ini, bukan orang lain, ya. Ingat ya, Ibu pesan satu ini bukan orang lain yang akan melakukan, tetapi kita yang melakukan. Ya, di dalam konsultasi dengan mentor kita tidak memaksakan kehendak. Ya, kita menghormati kedudukan. Kita melaksanakan musyawarah. Jadi bagaimana kita menghormati kedudukannya sebagai atasan, ya, haknya sebagai atasan. Jadi dan kita tidak memaksakan kehendak. Kalaupun dia memberikan saran, kita ya saran yang baik tentunya ya, kita menerimanya. Oke, kerakyatan. Apalagi yang bisa kita lakukan, kita masukkan, kita aktualisasikan dalam nilai kemanusiaan nasionalisme. Kalau ketuhanan bisa tidak? Ya bisa, Bu. Yang poin Ya? ya, ketuhanan poin 1. Oke, bisa masuk. Apa alasannya? Ya, karena setiap aktivitas kita tanpa dirodohi oleh Tuhan pasti tidak akan menghasilkan yang baik, Bu. Oke, jadi ya kita boleh ambil ketuhanan. Ada 2 hal di situ yang kita bisa lakukan. Pertama, sebelum melakukan konsultasi kita berdoa, ya. Untuk melakukan konsultasi kita berdoa, dan pada waktu kita masuk, ya mau menghadap mentor, kan pasti kita memberi salam. Assalamualaikum, ya. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam setiap ucapan kita, ya. Kita menghadirkan Tuhan dalam ucapan kita. Tapi paling tidak kita berdoa, ya. Kita berdoa sebelum melakukan konsultasi. Jadi dalam melakukan konsultasi kita berdoa supaya konsultasi lancar dan lain sebagainya. Nah, indikator-indikator ini yang akan kita jelaskan kepada penguji. Kenapa nilai itu kita angkat? Kenapa nilai itu yang kita rencanakan untuk kita aktualisasikan? Dan indikator ini harus pas, ya, harus pas dengan tahapan yang kita lakukan. Ya, harus pas. Oke. Tadi ya, jadi melakukan konsultasi dengan mentor untuk nilai akuntabilitas ada 2 kita bisa ambil. Jadi nilai ini boleh lebih dari 1 diambil. Ya. Boleh lebih dari 1. Maksudnya nilai akuntabilitas kan ada berapa? Ini bisa lebih dari 1. Begitu juga nilai nasionalisme ada 5, boleh lebih dari 1. Nah, aneka yang ada 5 ini, ya, aneka diharapkan dalam tiap tahapan ada kelimanya. Ya, ada 5 aneka ini yang kita ambil. Tetapi kalaupun kita sudah bolak-balik indikatornya tidak ada, kita bisa dapat, boleh hilang 1, ya, boleh 4, ya. Kalaupun sudah kasak kusuk 3 saja, ya. Artinya, nah untuk itu pada pertemuan kedua, ya, ada tugas, tolong dibikin karena pada pertemuan ketiga kita akan membahas. Halo. Backsound-nya siapa itu? Nah. Oke, Ibu kaget ya karena mendengar suara. Jadi oke, jadi perhatikan di sini ya bahwa tadi kita melakukan konsultasi dengan mentor. Ini yang Pak Rizwan usulkan untuk bagaimana membangun standar, membuat atau merancang atau apa namanya nanti ya, standar bangunan wisata di Banggai Laut. Ya, itu pertama yang dilakukan kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama tahapannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Nah, tahapan kedua yang bisa dilakukan, ya,
Tahapan kedua, tadi kan melakukan konsultasi, pasti itu ya, tidak mungkin kita langsung bikin yang lain tanpa kita konsultasi. Dan konsultasi ini dengan atasan konsultasi, ya. Kalau dengan teman sejawat, ya itu koordinasi, ya. Nanti di WOG akan lebih koordinasi, konsultasi dengan atasan, dengan teman sejawat, koordinasi. Nah, tentu kita perlu melakukan koordinasi, ya. Koordinasi dengan teman sejawat kita. Tahapan kedua boleh kita lakukan, jadi melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Ya, artinya kita mencari informasi. Kita membuat misalnya FGD, apa yang bisa kita, saya punya rencana ini, ya. Kita sampaikan, saya punya rencana ini, bagaimana masukan-masukanmu. Nah, jadi kita melakukan koordinasi dengan teman sejawat, ya. Tahapan ketiga, ya. Tahapan ketiga yang kita bisa lakukan atau bisa kita gabungkan dengan tahapan kedua, melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat, ya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, ya. Kita bisa lakukan itu, ya. Melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat. Ataupun nanti kita akan melakukan, jadi kita melakukan koordinasi ini dalam artian belum sosialisasi, tapi baru mencari ide yang baik yang manakan. Kita kan baru mencari ide, ya. Jadi koordinasinya tokoh-tokoh adat belum secara global, misalnya mungkin hanya utusan-utusan, apalagi pandemi begini ya. Jadi kita melakukan koordinasi dengan tokoh adat dan tokoh ini yang berkaitan dengan wisata, ya, misalnya itu. Nah, oke, sudah kita dapat 3 tahapan untuk persiapan pelaksanaan. Khususnya untuk bagaimana standar bangunan wisata di Banggai Laut dibuat. Nah, sekarang ya dalam melakukan koordinasi dengan tokoh adat, ya, melakukan koordinasi dengan tokoh adat, nilai akuntabilitas dan nasionalisme apa yang bisa kita angkat? Silakan. Melakukan koordinasi dengan tokoh adat, sama dengan melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Nilai akuntabilitas apa yang bisa kita ambil? Ibu share screen lagi. Silakan berkomentar. Ya, silakan Isu. Ya, kalau menurut saya untuk melakukan koordinasi dengan tokoh adat dibutuhkan yang namanya transparansi, Ibu. Karena apa-apa yang harus dijalankan ke depan tidak ada yang namanya ditutupi, tidak ada hal-hal yang ditutupi, Bu, supaya program tersebut berjalan lancar. Terima kasih. Oke, transparansi, ya, mantap. Artinya ini sudah mulai pas, ya, sudah mulai pas. Nah, transparansi dilakukan bagaimana kita terbuka dengan tokoh-tokoh adat bahwa kami mau bikin begini, bagaimana pendapatmu? Ya, apakah boleh atau tidak? Ya, supaya Banggai Laut ini bisa dikenal. Ya, nanti bangunan-bangunan ini kita akan bangun di tempat-tempat tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Ya, ada di sini ada transparansi. Ya. Ada lagi yang bisa kita masukkan dalam akuntabilitas atau nasionalisme? Boleh pilih keduanya, misalnya kalau nasionalisme ini Bu, kalau akuntabilitas ini Bu. Tadi sudah dipilih oleh Pak Isu bahwa transparan, bisa masuk. Silakan siapa yang ingin komentar? Sama izin Bu menjawab, sama kejelasan Ya. juga. Kejelasan sama konsisten. Kejelasan Sama konsisten. Kejelasan konsisten. Artinya Nah, kalau dibicarakan konsisten.
Coba komentar. Kalau kejelasan masih masuk, ya. Kalau konsisten, Ya, artinya, kenapa memilih konsisten? artinya pertama kan step-stepnya kita koordinasi, kita bicarakan mulai dari musyawarah. Setelah itu step berikutnya kita rencanakan. Nah, setelah direncanakan tentunya kita harus menyesuaikan dengan hukum-hukum adat yang ada terkait filosofinya, terkait bagaimana aturan-aturan yang ada. Jadi di sini dalam arti hukum yang ada bukan hukum pemerintah, tapi hukum adat. Kalau misalkan dibuat seperti ini, kira-kira konsekuensinya seperti apa? Nah, itu mungkin yang harus kolaborasikan antara keseimbangan, kejelasan sama konsisten. Di sini kan bicara hukum, Bu, peraturan. Oke, kita masih melakukan koordinasi ya. Kita masih melakukan koordinasi dalam persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya, ingat ya. Jadi kita harus ingat bahwa yang kita masih dalam kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Dalam tahapan kedua atau ketiga, kita melakukan koordinasi dengan tokoh adat. Nah, jadi apakah kita sudah bisa mengambil? Oke, itu di kegiatan selanjutnya mungkin saja, ya, mungkin saja itu konsisten harus kita ambil, ya. Jadi keseimbangan, ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kita masih ada dalam kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi dengan tahapannya. Yang kita lakukan adalah pertama tadi konsultasi dengan mentor, yang kedua kita melakukan koordinasi dengan tokoh adat. Masih dalam tahap persiapan. Nah, jadi hati-hati mengambil nilainya supaya kita tidak terjebak. Ya, kita tidak terjebak. Boleh kita mengambil misalnya tadi ya, transparan oke, kejelasan oke, ya. Tapi tadi yang konsisten. Ibu paham maksudmu, ya, Ibu paham maksudmu. Tetapi di kegiatan berikut itu, ya. Jadi, ya silakan tadi ada yang raise hand lah, Isu mau berkomentar. Ya, siap Ibu. Ya. Ya. Untuk proses koordinasi di bagian nasionalisme, Ibu, saya tetap masih menggunakan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Ini baru sebatas membicarakan langkah-langkah yang hendak diambil. Makanya kita perlu yang namanya musyawarah secara terbuka dan mufakat. Begitu kira-kira Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi kita tidak apa-apa kita mengulang-ulang nilai yang sama yang kita aktualisasikan, itu namanya habituasi, ya. Ya, kerakyatan. Jadi kita menghabituasikan, artinya kita mengulang-ulang mengambil nilai itu dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan. Ya, terima kasih. Tapi tadi dulu kita balik lagi tadi ya, dengan tadi yang ada yang mengusulkan bahwa konsisten masuk dalam koordinasi dengan tokoh adat. Silakan Krisman, komen yang raise hand. Dari saya sudah menambahkan nilainya kepercayaan. Oke, ya. Jadi kepercayaan boleh di dalam melakukan koordinasi kita membangun rasa saling percaya. Ya. Ini tujuannya jadi ke depannya kalau kita kembali untuk koordinasi kembali dengan tokoh adatnya karena sudah ada rasa kepercayaan, jadi mungkin sudah agak enak ini koordinasinya. Ya. Jadi kita membangun rasa saling percaya, ya. Kita membangun dalam artian begini, kita mengundang mereka untuk melakukan koordinasi, tentu awalnya kita menyampaikan tujuan apa yang akan kita ini ya, bla bla bla. Jadi kita membangun rasa saling percaya dalam artian begini, kita terbuka ya. Karena bapak-bapak kami anggap penting ya. Jadi
ada 5 kebutuhan manusia ya, ada 5 kebutuhan manusia. Jadi pertama sandang, pangan, sandang, papan, dan terakhir pengakuan diri. Artinya sebagai tokoh adat mereka juga mau diakui keberadaannya. Dengan kita mengundang mereka untuk melakukan koordinasi, artinya kita menghargainya. Kita mengakui keberadaannya sebagai tokoh adat. Itu kebutuhan manusia, satu, pengakuan diri. Bahwa kita mengakui dia sebagai tokoh adat yang berperan penting. Bagaimana budaya di Banggai Laut ini bisa lestari dan bisa dikenal oleh orang lain. Oke, kepercayaan boleh kita ambil. Ya, dalam tahapan kegiatan melakukan koordinasi dengan tokoh adat. Nah, tapi tadi ini konsisten, belum ada yang komentar. Apakah bisa kita mengambil konsisten Izin atau memberikan nanti pada komentar, tahap Bu. berikut? Iya, silakan. Silakan. Mana yang minta izin ke melakukan ini? Silakan berkomentar. Mana dia? Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Risman, Bu. Ini saya mungkin memberi terkait sangat konsisten. Ini dalam asumsi saya, kalau untuk perundang-undangan ini kalau tidak dibahas sekarang, misalkan kita kan kalau misalkan tidak dibicarakan dari sekarang, hukum adatnya dari persiapan, nantinya kita melangkah itu takutnya mubazir. Mubazir dalam arti apa? Kita sudah melampaui tidak ada standarisasi, semacam standarisasi kira-kira apa yang mau buat nanti ke depannya. Nah, ini sebagai acuan untuk di posisi konsisten ini, Bu. Karena kalau saya lihat di beberapa item ini tidak ada membahas terkait masalah hal-hal yang menyangkut peraturan atau undang-undang yang ada. Seperti itu, Bu. Oke, tapi yang Ibu belum dapat anunya ya, bahwa ini kan nilai yang akan kita lakukan pada tahapan tersebut. Kan kita baru membicarakan aturan, nanti di nilai yang lain ada ya. Di nilai-nilai yang lain ada. Di nilai-nilai yang lainnya ada tentang aturan ya. Tetapi di sini arti dari konsisten ya. Baca baik-baik indikatornya. Kalau kita mengangkat nilai konsisten, itu sudah dalam pelaksanaan kegiatan bahwa kita tetap konsisten dengan aturan yang ada. Bahwa bagaimana kita melakukan tindakan yang telah disepakati. Bukan waktu masih musyawarah tadi. Ya, bahwa hasil musyawarah kita tetap lakukan, itu namanya konsisten. Di dalam membangun urusan-urusan bangunan adat ini, kita konsisten dengan hasil yang telah disepakati. Di situ kita ambil konsisten, tetapi kalau masih dalam koordinasi, belum. Ya, belum diambil konsisten. Bisa dipahami ya? Bisa? Supaya tidak salah, ya, tidak salah. Kenapa Ibu perlu ini ya? Ya, Bu. Oke, jadi dalam musyawarah tadi, ya, musyawarah mufakat, itu kan sudah dibicarakan, ya, tentu berdasarkan. Tetapi konsisten di sini, yang kalau kita mengaktualisasikan konsisten, artinya kita telah melakukan tindakan yang telah disepakati. Kan belum, masih baru dibicarakan ya di dalam melakukan koordinasi. Oke? Paham ya? Sudah bisa dipahami ya bagaimana nilai-nilai tersebut kita angkat ya. Jadi kita harus melihat dengan baik tahapan yang kita lagi buat ya. Tahapan yang sedang kita lakukan. Ya. Tahapan yang sedang kita lakukan. Nah, mungkin juga ketuhanan boleh kita angkat dalam melakukan koordinasi. Sebelum mulai kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Kan biasanya begitu. Kita mengucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru membukanya, ya. Artinya kita menghadirkan Tuhan dalam aktivitas kita. Jadi nilai nasionalisme juga di ketuhanan boleh kita ambil selain kerakyatan tadi. Oke? Sekarang dari 2 nilai yang sudah kita bahas.
Ya, itu baru contoh ya, baru contoh di kegiatan pertama. Nanti pada pertemuan kedua kita sudah masuk di kegiatan-kegiatan action lainnya. Sehingga Ibu berharap ya, adik-adik semua sudah punya gagasan kreatif, ya, supaya disinilah tempat kita berdiskusi. Pada pertemuan ketiga, ya, itu sudah lengkap dari anekanya dan rancangan aktualisasi yang kita ambil. Kita masih sampai pada tabel kelima saja. Bagaimana nilai-nilai dasar PNS ini kita aktualisasikan. Kita rencanakan untuk diaktualisasikan. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tadi tugas sudah jelas ya? Kita tinggal punya waktu beberapa saat lagi. Masih 8 menit ya? Masih lama. Silahkan. Isu ada mau bertanya atau yang resen tadi ini? Silakan. Isu. Kurang jelas suaramu. Apa cuma ibu yang tidak mendengarmu? Yang lainnya dengar? Tidak jelas suaranya. Kurang jelas Ibu suaranya, Pak Laude. Tidak jelas. Pak Laude tidak jelas suaranya, Pak. Pak Isut, Pak Laude tidak jelas suaranya. Oke, yang Pak Rizwan dulu. Sambil Pak Laude memperbaiki mic-nya, sound-nya. Silakan, Pak Rizwan. Izin memberikan sedikit gambaran. Itu kemarin kita kan semacam presentasi terkait isu-isu yang ada. Ternyata ada beberapa, mungkin saya juga dan teman-teman, ada beberapa yang kita isukan itu ternyata melibatkan orang lain. Dalam hal ini terkait mungkin kepemimpinan, contohnya misalkan contoh, dalam kantor itu ternyata terbatas fasilitas elektronik, misalkan laptop. Nah itu kan bukan kapasitas kita untuk mengadakan. Tetapi dalam hal ini, hal yang sering kita dapati di kantor-kantor seperti itu, kurangnya fasilitas. Nah intervensi kita sebagai pegawai baru mungkin tidak bisa mengadakan karena itu bukan scope of work kita. Kira-kira bagaimana intervensi kita itu, walaupun kita bukan yang mengadakan, tetapi kita juga bisa terlibat. Mungkin seperti itu. Mungkin ada contoh-contoh yang lain seperti terkait kurangnya tenaga kerja. Ibu sudah paham. Ya, semacam ya. Jadi contoh saja. Misalnya kita sebagai petugas puskesmas, contohnya ya, kita sebagai bidan atau suster atau dokter muda atau dokter umum, sementara kita membutuhkan ya dokter ahli untuk bagaimana memberikan ilmunya kepada kita. Ya, artinya dalam aktualisasi ini kita mau meningkatkan skill kita dan teman-teman lainnya dalam in-house training misalnya ya. Kita mengadakan in-house training. Salah satu aktualisasi kita kegiatannya adalah in-house training kaitan dengan bagaimana melakukan operasi ringan atau mengatasi luka berat, luka yang terbuka ya. Nah, kita membutuhkan ahlinya untuk mengajarkan. Boleh kita menggunakan kekuatan mentor ya. Menggunakan kekuatan mentor. Kita kan masih namanya CPNS. Orang masih pandang kita sebelah mata. Kita gunakan mentor, kekuatan mentor ya. Kalau tidak kekuatan mentor, atasannya mentor lagi kita kuatkan. Nah, yang perlu kita lakukan bagaimana meyakinkan mentor ya dan atasan mentor bahwa hal ini baik dan penting untuk dilakukan supaya kinerja organisasi kita bisa meningkat. Ya, itu yang perlu kita yakinkan. Dengan ada ini, Pak, kita akan begini dan lain begini, ya. Contoh, misalnya tadi tidak ada peralatan. Nah, kita gunakan kekuatan mentor, ya. Atasannya mentor kita pakai. Kita meyakinkan mereka bahwa kami membutuhkan ini Pak untuk membuat sistem, ya misalnya. Untuk membuat sistem saya membutuhkan laptop yang lebih canggih, bukan laptop yang ece-ece, ya. Laptop yang kulu-kulu. Orang Manado bilang ya, yang
Pokoknya tidak inilah yang pokoknya yang canggih sedikit. Nah, kira-kira bagaimana itu, Pak? Sementara untuk buat sistem ini sistem ini sangat baik. Jadi kita sampaikan apa yang menjadi hal baik dari yang kita mau bikin dengan kaitannya dengan kinerja organisasi. Contoh misalnya ya, misalnya saya ada di bagian kepegawaian, stafnya kepegawaian saya, subak kepegawaian. Bagaimana data-data kepegawaian ini bisa online, ya, bisa online. Saya membutuhkan sistem. Saya bisa bikin itu, Pak. Ya, saya bisa bikin absen wajah dengan lokasi di mana yang bersangkutan berada. Misalnya dia bilang, oh dia ada di rumah, WFH kan, ya, work from home, tapi ternyata dia ada di Palu. Jadi kita bikin aplikasi dan kita membutuhkan perangkat yang lebih canggih sedikit. Tapi kita lihat di bidang apa dia ada. Boleh kami meminjamnya, Pak, dan hanya untuk membuat sistem itu. Ya, ini kita pakai kekuatan yang lebih besar karena kalau kita akan dipandang sebelah mata. Anak baru juga banyak sekali maumu. Biasanya begitu kan. Anak baru juga rajin sekali, banyak sekali maumu. Tapi kita harus yakinkan mentor bahwa apa yang kita akan buat ini penting dan ini sangat baik. Bagaimana kita bisa dilihat oleh orang, oleh masyarakat bahwa kita berbuat dengan adanya aktualisasi kita ini, ya. Jadi ada dari Dinas Perhubungan membuat, misalnya contoh, atau di Dinas Pariwisata. Bagaimana kita membuat aplikasi sehingga orang bisa buka di web atau di apa namanya, ya. Oh, Tindis ini, sudah keluar balut punya daerah-daerah wisata. Ya, kita pakai misalnya sekarang Facebook atau Instagram atau apa namanya ya, teknologi yang canggih ini, anak-anak milenial, kalian adalah anak-anak milenial, manfaatkan itu, ya, karena kalian punya kelebihan di situ. Lulus saja melalui CAT tidak gampang, ya. Jadi, nah, cuma bagaimana mau meyakinkan supaya mentor mendukung, itu penting. Bagaimana mentor mau mendukung. Malah ada mentor mengatakan, nanti saya beli scan, Bu. Wah, saya bilang siapa takut. Siapa takut ada scanner, Pak. Kalau scan tidak perlu Bapak beli. Di HP bisa di-download, ya. Q-scanner bisa, ya. Tapi yang perlu itu, Pak, laptop yang bagus. Yang bisa di sistem itu masuk di dalamnya. Itu yang perlu. Oh, begitu, Bu. Kalau begitu saya beli laptop. Siapa takut. Jadi, ini yang harus kita yakinkan. Ya. Bagaimana kita meyakinkan mentor? Kalau mentor kurang yakin, kita berkonsultasi lagi, makanya di kegiatan kita tambahkan. Misalnya subak, ya. Maaf Bu, saya mau tanya, tugas kelompok individu kapan batas waktu dikumpulkan? Ada di Kolabcar ya. Jadi biasanya, kalau biasanya Ibu tahu ya, tugas kelompok itu jam 23.59. Ya, batasnya. Kalau tugas individu, kalau tidak salah Ibu bikin, nanti besok dia dibikin. Hari ini hanya tugas kelompok. Ya, tugas individu besoknya. Jadi setiap ada pertemuan tugas kelompok dulu, besoknya baru tugas individu, ya. Oke. Jadi tadi itu ya, itu jawaban Ibu. Ada yang bertanya lagi silakan. Yang Ibu terlalu banyak menjelaskan. Padahal ada yang ingin bertanya. Silakan. Tadi masalah tugas Ibu sudah jawab. Untuk tugas kelompok Ibu sudah bagi, ada 2 kelompok, ya. Silakan ambil di media elektronik. Ada yang tanya tentang 2 nilai yang sudah kita bahas tadi. Dibaca-baca indikatornya ya. Diresapi indikator, baca modul, baca indikator, baca modul, baca indikator. Supaya bagaimana kita mengambil itu, tetapi yang paling penting yang harus dilihat, bahwa pada tahapan tersebut saja, ya. Pada tahapan, karena nilai itu kita keluarkan per tahapan. Nilai kita keluarkan per tahapan. Di kolom 5 nanti di tabel, ada tabel rancangan itu di kolom 5, dia keluar per tahapan. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, pagi hari ini, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat ya. Coba Ibu sebut lagi
Semangat.